Khonifidin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pula pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam kegiatan daurah pengusaha muslim yang diselenggarakan oleh KPMI Korwil Bandung. Kita berkumpul fi baitin min buyutillah, ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka kita mendalami agama, tafaqquh fiddin, mencari ilmu yang bermanfaat insyaallah. Maka mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan meningkatkan untuk kita keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Khonifidin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sesi yang kedua, ya, dari kegiatan daurah kita pada hari ini. Setelah sebelumnya di sesi yang pertama dibahas tentang akidah pengusaha muslim. Di sesi yang kedua ini insya Allah kita akan membahas materi tentang halal haram dalam muamalah. Ya, mudah-mudahan tetap kondusif, ya, sekalipun ya secara waktu ini ya suka bentrok sebetulnya kalau ngaji pada zuhur teh. Bentrok jeung tunduh. Nah, pembahasan kita tentang halal haram. Kita bahas dulu tentang halal haramnya secara umum, ya. Persoalan halal dan haram adalah persoalan yang dari sejak dulu terjadi penyimpangan di dalamnya pada banyak manusia. Orang-orang jahiliyah dulu, di antara penyimpangan dan kesesatan mereka adalah dalam persoalan halal dan haram. Penyimpangan dalam halal dan haram juga terjadi kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang Yahudi. Begitu juga kepada agama-agama yang lain hingga saat ini, agama Buddha, agama Hindu. Terjadi kepada mereka penyimpangan di dalam pengharaman dan penghalalan. Penyimpangan yang dimaksud di sini pertama dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, jadi tidak hanya dalam masalah
menghalalkan yang haram, penyimpangan itu juga terjadi pada mengharamkan yang halal. Dan dua-duanya adalah penyimpangan. Dua-duanya adalah penyimpangan yang fatal. Ya. Jadi tidak hanya menghalalkan yang haram, tapi juga mengharamkan yang halal, itu penyimpangan dan termasuk penyimpangan yang fatal di dalam agama. Maka sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan yang haram, kita juga nggak boleh mengharamkan yang halal. Tapi kita ambil contoh apa yang terjadi kepada orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah dulu, mereka banyak sekali menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Mereka menghalalkan khamr atau minum khamr. Mereka menghalalkan riba. Mereka juga menghalalkan perbuatan-perbuatan yang merugikan kaum wanita. Bahkan mereka juga menghalalkan membunuh anak-anak mereka. Ya, itu dihalalkan oleh mereka. Dan ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 137. Allah mengatakan wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Dan begitulah sekutu-sekutu mereka, tokoh-tokoh agama mereka menjadikan indah untuk banyak sekali dari orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka, supaya mereka membinasakannya dan supaya mencampur adukan atas mereka agama mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang perbuatan dan kebiasaan orang-orang musyrik atau banyak dari orang-orang musyrik, yaitu apa? Qatla auladihim, membunuh anak sendiri. Dan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Karena dianggap halal, karena dianggap boleh. Ya dengan alasan macam-macam. Ada yang alasannya itu karena takut miskin. Makanya disebutkan juga dalam Al-Quran. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Ya. Atau dengan alasan karena malu jika yang lahir adalah anak perempuan. Atau ada juga dalam rangka bertakorub kepada berhala-berhala mereka. Jadi sebagai bentuk persembahan kepada berhala dengan cara disembelih. Kalau anak perempuan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kondisi atau keadaan masyarakat jahiliyah dulu. Dalam hal menghalalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian sebaliknya, selain mereka menghalalkan hal-hal yang diharamkan, di sisi yang lain mereka juga mengharamkan perkara-perkara yang dihalalkan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an bahwa mereka mengharamkan sebagian hewan ternak dan hasil pertanian. Di surat Al-An'am di ayat 138-nya, ayat setelahnya, Allah mengatakan wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha
illa man nasya'u biza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sajzihim bima kanu yaftarun. Jadi mereka mengatakan ini hewan-hewan ternak dan hasil-hasil pertanian yang tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang kami kehendaki dengan prasangka mereka. Kecuali yang diizinkan oleh tokoh-tokoh mereka gitu. Kemudian mereka juga mengatakan ini hewan-hewan ternak yang haram punggung-punggungnya. Artinya hewan-hewan ternak yang tidak boleh ditunggangi. Wa an'amun, dan ada hewan-hewan ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah atasnya. Semua itu iftira'an alaihi, sebagai bentuk kedustaan atas Allah. Ya. Nah, begitu ya di surat Al-An'am ayat 140 Allah mengatakan qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallah. Sungguh telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa ilmu, dan orang-orang yang mengharamkan rizki yang Allah karuniakan kepada mereka sebagai bentuk kedustaan atas Allah. Ya. Nah, dari ayat-ayat ini dan juga masih ada ayat-ayat yang lain, nampak bahwasanya masyarakat jahiliyah dulu ya menyimpang di dalam dua poin yang tadi disebutkan, dalam hal menghalalkan apa yang haram dan dalam hal mengharamkan apa yang halal. Itu ya. Nah, kemudian agama Islam datang. Agama Islam datang dan mendapati penyimpangan seperti ini, yaitu penyimpangan dalam pengharaman dan penghalalan. Maka Islam melakukan perbaikan terhadap aspek yang sangat penting ini. Kemudian Islam meletakkan sejumlah prinsip di dalam masalah halal dan haram ini. Islam datang mengembalikan halal dan haram ini kepada timbangannya. Timbangan yang benar, timbangan yang adil, timbangan yang proporsional. Ya. Nah, sehingga umat Islam ini menjadi umat yang pertengahan. Menjadi umat yang terbaik dalam semua ajarannya, termasuk di dalam prinsip-prinsip syariahnya, di dalam prinsip-prinsip halal dan haramnya. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pada siang hari ini kita akan bahas apa saja prinsip-prinsip Islam atau kaidah-kaidah ya dalam Islam dalam persoalan halal dan haram. Kita akan sebut beberapa atau kita akan bahas ya beberapa prinsipnya insyaallah. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah hukum asal dalam segala sesuatu dari urusan dunia adalah mubah, adalah halal. Ini barangkali juga kaidah yang sering antum dengar ya. Hukum asal dalam segala sesuatu dari perkara-perkara dunia itu adalah mubah, itu adalah boleh. Para ulama berdalil untuk kaidah ini, untuk prinsip ini dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu ma fil ardi jami'an, segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya. Ya. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara dunia
adalah halal, mubah, boleh, kecuali ya, kecuali yang datang pengharamannya di dalam teks Al-Qur'an atau hadis. Ya. Atau kecuali yang datang pengharamannya di dalam syariat. Dalil yang lain adalah surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah telah menundukkan untukmu segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, jami'an semuanya, minhu dari Allah. Dalam ayat yang lain surat Luqman ayat 20 Allah mengatakan alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kalian melihat bahwasannya Allah telah menundukkan untukmu? Ya, menundukkan artinya ya memberikan untukmu dan membolehkannya. Segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi, wa asbago alaikum ni'amahu, dan Allah telah mencurahkan atas kalian nikmat-nikmatnya zahiratan wa batinah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, jadi hukum asal segala sesuatu yang kita dapati di dunia ini adalah mubah, adalah boleh. Kecuali sebagian perkara yang diharamkan oleh syariat karena sebab dan hikmah tertentu. Ya, karena sebagaimana juga nanti akan kita bahas, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu melainkan karena ada alasan, ada sebab, ada hikmah dan ada tujuannya. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, bahwa wilayah perkara-perkara yang diharamkan itu sangat sempit sekali. Itu sangat sempit sekali. Dibandingkan dengan wilayah hal-hal yang dihalalkan oleh syariat. Jadi kalau kita bicara halal dan haram, ya, maka yang haram itu lingkarannya itu lebih sempit, bahkan sangat sempit dibandingkan dengan lingkaran yang dihalalkan. Sangat luas, sangat banyak sekali. Ya. Nah, di antara dalilnya juga dari hadis ya. Ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya maka dia halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang diharamkan maka dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, dan apa-apa yang Allah diam darinya, Allah tidak katakan halal dan haram, fahuwa afun, maka dia adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi sesuatu yang tidak dijelaskan atau disebutkan hukumnya apakah halal atau haram dari perkara-perkara dunia, maka digolongkan kepada kelompok perkara yang dihalalkan atau diperbolehkan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah afiyahnya, terimalah dari Allah permaafannya. Maksudnya apa yang dibolehkan dan dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu. Jadi kalau Allah tidak menyebutkan tentang hukum suatu perkara bukan berarti Allah lupa. Kalau Allah tidak menyebutkan tentang hukum suatu perkara, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Bukan berarti Allah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Kemudian Nabi membaca ayat, dan tidaklah
Tuhanmu itu lupa. Nah kemudian hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini dari perkara-perkara dunia bukan hanya benda-benda dan barang-barang saja, bukan hanya makanan-makanan dan ya atau minuman-minuman saja. Termasuk di dalamnya adalah perbuatan-perbuatan, termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan atau yang sering disebut dengan adat wal muamalat. Jadi perkara-perkara adat dan hal-hal yang termasuk muamalah. Maka hukum asalnya adalah apa? Boleh. Hukum asalnya adalah mubah. Maka salah satu kaidah di dalam muamalah, al aslu fil muamalah al-hil wal ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan boleh. Ya. Nah, ini berbeda dengan persoalan ibadah ya. Kalau persoalan ibadah maka hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah tidak boleh dilakukan. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Berlaku hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Ini dalam urusan ibadah. Ya. Adapun dalam muamalah tidak demikian. Ya. Nah, maka dalam muamalah itu atau juga dalam perkara-perkara dunia yang lain, yang harus mendatangkan dalil itu siapa? Yang menghalalkan atau yang mengharamkan? Yang harus mendatangkan dalil. Yang harus mendatangkan dalil adalah yang mengharamkan. Jadi kalau ada seorang mengatakan bahwa suatu perkara baik muamalah atau yang lainnya dari urusan dunia, dia mengatakan bahwa sesuatu ini haram, maka dialah yang harus mendatangkan apa? Dalilnya. Dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Mana dalilnya bahwa perkara ini haram? Ya. Begitu juga jika ada salah satu bentuk muamalah misalnya atau satu akad yang dulu tidak ada, misalnya akad itu. Muamalah itu dulu tidak ada, atau ada model bisnis misalnya, model bisnis ini tidak ada dulu. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan haram, maka dia yang harus mendatangkan dalilnya. Atau kalau ada orang kalau ada satu orang mengatakan halal dan satu orang mengatakan halal, maka yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya adalah yang mengatakan haram. Adapun yang mengatakan halal, maka dia kembali kepada hukum apa? Asalnya. Yang kalau dalam ilmu usul fikih disebut istishab namanya. Jadi kembali kepada hukum asal. Nah, kembali kepada hukum asal itu kalau dalam ilmu usul fikih termasuk di antara dalil juga. Jadi kalau sesuatu kita katakan halal karena tidak ada dalil yang mengharamkan, ya, maka kita katakan sesuatu ini halal dan dalilnya adalah tidak ada dalil yang mengharamkan, gitu kan. Nah, tapi kaidah ini penting untuk digarisbawahi. Ini disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan berarti setiap orang dengan bebas menggunakan kaidah ini untuk menghukumi perkara-perkara yang ingin mereka hukumi. Jadi kaidah ini, hukum asal dalam muamalah itu halal dan boleh, ini jangan digunakan oleh siapa saja. Ya, tidak bisa digunakan oleh siapa saja. Kaidah ini hanya boleh digunakan oleh para ulama.
Nah, jadi antum juga jangan ujuk-ujuk gitu ya, menemukan sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya, kemudian antum langsung menyimpulkan, ini halal aja lah. Gitu ya. Padahal antum bukan ulama. Kenapa harus para ulama yang menggunakan dalil ini? Karena mereka para ulama yang tahu dalil-dalil yang mengharamkan. Gitu. Mereka yang tahu. Sementara orang awam ya tidak tahu apa saja dalil-dalil yang mengharamkannya. Kan tadi ada pengecualian. Hukum asal dalam muamalah atau segala sesuatu dalam urusan dunia itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, yang mengetahui dalil yang mengharamkan ini siapa? Para ulama. Ya, maka tetap kaidah ini harus digunakan, diterapkan dengan kehati-hatian. Dengan kehati-hatian. Ya, bagi kita yang awam, kalau ada sesuatu yang baru dari perkara-perkara dunia, ya, kemudian kita merasa ragu dengan hukumnya, jangan langsung kita yang menggunakan kaidah itu. Kita sebagai orang awam, tugas kita adalah bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir, kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Ya. Nah, ini baru kaidah yang pertama ya, prinsip yang pertama. Kemudian lanjut, prinsip kedua dalam halal dan haram, pengharaman dan penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu adalah Allah. Halal dan haram itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal dan haram tidak boleh dikembalikan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga termasuk para nabi dan para rasul. Halal dan haram tidak boleh dikembalikan kepada para ulama. Karena halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Para nabi dan para rasul hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga hanya sekedar menjelaskan. Hanya sekedar menjelaskan. Ulama itu bukan sumber penghalalan dan pengharaman, enggak. Para nabi dan para rasul hanya menyampaikan, para ulama hanya menjelaskan apa yang halal dan apa yang haram. Nah, maka seorang yang dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam halal dan haram, berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu atau menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama yang Allah tidak pernah mengizinkannya. Tuh, jadi membuat syariat ya itu sama dengan menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga karena perbuatannya ini. Itu ketika mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan tokoh-tokoh mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai sekutu selain Allah. Ya, di surat At-Taubah ayat 31 Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibna Maryam. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sekutu-sekutu selain Allah.
dan Al-Masih putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah kepada ilah yang satu. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Nah, ada yang menarik ya tentang ayat ini. Pernah seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah mantan Nasrani. Sebelumnya beragama Nasrani. Adi bin Hatim ini datang kepada Rasulullah SAW. Ketika mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, disebutkan bahwa orang Nasrani itu, Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta sebagai sesembahan selain Allah, maka Adi bin Hatim sempat protes. Apa kata Adi bin Hatim? Ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Mereka orang-orang Nasrani ini tidak pernah menyembah berhala tidak pernah menyembah beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Kata Adi bin Hatim. Gitu ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang Nasrani ini menjadikan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka atau pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan atau tandingan selain Allah? Dalam keadaan kata Adi bin Hatim, orang Nasrani nggak pernah nyembah pendetanya, nggak pernah beribadah kepada pendetanya, nggak pernah menyekutukan Allah dengan pendeta-pendeta mereka. Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Bala, iya. Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum. Sesungguhnya pendeta-pendeta itu mengharamkan atas orang-orang Nasrani perkara yang halal dan menghalalkan bagi mereka perkara yang haram. Kemudian orang-orang Nasrani pun mengikuti mereka, mengikuti pendeta-pendeta mereka. Fatilka ibadatuhum iyyaha. Maka itulah bentuk peribadahan kepadanya. Ya. Jadi mengikuti selain Allah dalam penghalalan dan pengharaman itu sama dengan menyembah kepada selain Allah. Ya. Sehingga ini bukan perkara yang ringan. Kalau kita kembali kepada selain Allah dalam pengharaman dan penghalalan, kita telah melakukan sesuatu yang sangat fatal di dalam agama. Ya. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Prinsip berikutnya dalam halal dan haram ini, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kerusakan, keburukan atau sesuatu yang membahayakan. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung sesuatu yang buruk, mengandung sesuatu yang madorot, mengandung sesuatu yang bisa membahayakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga salah satu prinsip dalam Islam, dalam syariat, tentang halal dan haram. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, meyakini ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki. Allah berhak untuk menghalalkan apa saja yang Dia kehendaki dan Allah berhak mengharamkan apa saja yang Dia kehendaki. Betul tidak? Ya, Allah berhak. Allah pencipta. Allah yang berikan kepada kita rezeki. Ya, bumi ini milik Allah. Bahkan kita juga milik Allah. Semuanya adalah fasilitas dari Allah. Allah berhak menghalalkan apa saja dan mengharamkan apa saja yang Allah kehendaki. Dan kita sebagai manusia tidak apa? Tidak berhak untuk menolaknya.
Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak berhak dan tidak boleh untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau Allah menghalalkan sesuatu, maka kita harus menerima. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, kita juga harus menerima. Ya. Nah, ini kalau kita pandang dari sisi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang rububiyah dan uluhiyah Allah, ya, maka seperti itu keadaannya. Dari sudut pandang rububiyah Allah, Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan. Pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Allah berhak tadi apa? Menghalalkan apa saja dan mengharamkan apa saja. Kita gak bisa menolak. Dan dari sudut pandang uluhiyah Allah, kita sebagai hamba Allah harus apa? Harus patuh sama Allah. Ya kan? Harus patuh sama Allah dan harus menerima apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Akan tapi jika kita melihat ya dan memahami dari sudut pandang asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu bagi umat manusia melainkan karena di dalam sesuatu itu ada perkara yang buruk, ada perkara yang rusak, ada perkara yang membahayakan bagi manusia. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang nama-nama dan sifat Allah, kita tahu di antara sifat Allah itu apa? Rahmah. Di antara sifat Allah itu rahmah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Di antara sifat Allah itu adalah hikmah. Allah itu maha bijaksana. Ya. Nah, dari pemahaman kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, maka kita bisa menyimpulkan hal yang tadi disebutkan. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka enggak mungkin Allah melarang kita dari sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Betul enggak? Karena ini akan bertentangan dengan sifat rahmat Allah. Karena kita yakin, kita tahu bahwa Allah itu maha hikmah, Allah itu maha bijaksana. Semua hukum-hukum Allah itu mengandung hikmah. Semua perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu dan tidak ada tujuannya. Tidak ada hikmahnya, enggak mungkin. Ya. Nah, makanya yang menjadi penting sebetulnya bagi kita dalam hal kita mengenal Allah, selain kita mengenal Allah dari sisi rububiyahnya dan mengenal Allah dari sisi uluhiyahnya, kita juga mengenal Allah dari sisi apa? Nama-nama dan sifatnya. Ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama-nama dan sifatnya. Karena apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariatnya, di dalam agamanya, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, maka itu semuanya tidak keluar dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara yang paling banyak, di antara yang sangat banyak disebut tentang sifat Allah ada sifat rahmah. Ya, Allah memiliki sifat rahmah, bahkan Rasulullah SAW pun disifati dengan sifat rahmah, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, agamanya juga ini agama yang dibawa oleh beliau itu juga disifati dengan sifat rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak sekali dalil-dalil. Ya. Nah, kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya kepada sebagian kaum hal-hal yang baik, maka itu tidak bersifat permanen. Seperti Allah pernah mengharamkan kepada orang-orang Yahudi
sebagian dari perkara-perkara yang baik. Kenapa Allah mengharamkan hal-hal yang baik atau sebagian dari perkara-perkara yang baik itu kepada orang-orang Yahudi? Itu dilakukan oleh Allah sebagai hukuman. Dilakukan oleh Allah sebagai hukuman. Nah, disebutkan juga dalam surat Al-An'am 136. Ya, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi azmin dzalika jazainahum bibagihim. Dan atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan hewan yang memiliki kuku. Dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemaknya. Jadi lemaknya diharamkan. Ya. Kecuali lemak-lemak yang ada di bagian-bagian tertentu. Nah, Allah mengatakan dzalika jazainahum bibagihim. Itu adalah sebagai balasan yang kami balas mereka disebabkan karena kezoliman mereka. Jadi sebagai hukuman gitu. Allah juga mengatakan fabidzulmi minalladzina hadu haramna alaihim thayyibat. Dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi itu kami haramkan atas mereka thayyibat, hal-hal yang baik. Uhillat lahum, yang sebelumnya telah dihalalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan dengan sebab mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba, dengan sebab mereka memakan harta riba. Wa qad nuhu anhu, padahal mereka telah dilarang darinya. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan dengan sebab mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dengan sebab dosa-dosa mereka itu, maka Allah haramkan sebagian perkara yang baik atas mereka. Sebagai apa? Hukuman gitu. Nah, tapi itu hanya berlaku pada orang-orang ya Yahudi atau umat-umat sebelumnya. Setelah datang Nabi SAW, yang Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Rasulullah, maka itu semuanya dihapus. Maka itu semuanya dihapus. Dan di antara sifat yang disebutkan tentang Rasulullah SAW, bahkan sifat ini tercantum dalam kitab Taurat dan Injil. Tercantum dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, sifat Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mendapati Muhammad itu sudah tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, kemudian disebutkan sifat Rasulullah SAW yang tercatat dalam kitab Taurat dan Injil itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Beliau memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Ya, dan Rasul Muhammad ini adalah orang yang menghalalkan atas mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang buruk. Ya. Maka dari sini di dalam agama kita ini semua yang dihalalkan itu adalah yang baik-baik. Dan semua yang diharamkan itu adalah hal-hal yang buruk. Ya, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Taib, jadi intinya apa? Kembali kepada prinsip ini. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti mengandung kerusakan, mengandung madorot, mengandung keburukan. Ya. Akan tapi tentu saja kepatuhan kita terhadap hukum Allah dalam hal halal dan haram tidak dikaitkan dengan pengetahuan kita terhadap hikmah di balik penghalalan dan pengharaman tersebut. Tidak diikat dengannya. Artinya gini, jangan kita kemudian bersikap atau berprinsip seperti ini. Kita baru mau taat sama Allah, mengharamkan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, kalau kita tahu dulu apa madorotnya gitu. Ya. Apa keburukannya? Enggak begitu.
Ya. Karena pengetahuan manusia kan berbeda-beda. Pengetahuan kaum muslimin itu berbeda-beda. Jadi dalam prinsip dalam urusan taat gitu ya. Ya kita taat aja. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, ya udah kita tinggalkan. Walaupun kita belum tahu apa? Ya, keburukan yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan nunggu dulu nanti kalau saya udah tahu baru saya tinggalkan. Enggak. Tidak seperti itu. Hanya saja kita yakin apa yang diharamkan oleh Allah itu mengandung madorot, mengandung kerusakan, mengandung keburukan. Ya. Mengandung sesuatu yang membahayakan untuk jiwa misalnya, membahayakan untuk tubuh misalnya, membahayakan untuk akal, membahayakan untuk harta, membahayakan untuk keberlangsungan manusia, keturunan, ya, dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian prinsip yang berikutnya, dalam apa yang dihalalkan oleh Allah terdapat sesuatu yang mencukupi dari perkara yang haram. Dalam apa yang dihalalkan terdapat sesuatu yang mencukupi dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Terdapat sesuatu yang mencukupi dari yang diharamkan. Sehingga kita tidak butuh lagi kepada yang haram. Karena yang halal sudah ada. Dalam urusan apapun, dalam perkara apapun, dalam kebutuhan-kebutuhan manusia yang manapun gitu ya, yang halal itu sudah tersedia. Sehingga kita tidak perlu lagi, tidak butuh lagi kepada yang diharamkan. Makanya perhatikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti ini. Harrama alaihim alistisqam bil azlam. Allah mengharamkan atas mereka mengundi nasib. Mengundi nasib. Ya. Mengundi nasib itu mereka itu biasa orang-orang jahiliyah dulu mengambil 3 anak panah. Kemudian yang satu ditandai lakukan, yang satu ditandai tidak lakukan, yang satu kosong. Ketika mereka akan melakukan sesuatu, maka mereka mengambil salah satu anak panah itu secara acak. Kalau yang diambil itu ya adalah lakukan, mereka melakukannya. Kalau yang anak panah yang diambil itu ternyata tidak lakukan, mereka tidak jadi melakukan apa yang mau mereka lakukan itu. Kalau yang diambil yang kosong, diulang lagi. Itu istisqam bil azlam, mengundi nasib itu begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal itu, awadhahum anhu du'a al-istikharah. Maka Allah ganti perkara itu dengan apa? Istikharah. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu ya kita ada alternatif. Supaya kita merasa yakin dengan pilihan kita itu. Kita lakukan apa? Doa istikharah. Kemudian kata beliau, Ibnu Qayyim mengatakan wa harrama alaihimur riba, Allah haramkan atas mereka riba, wa awadhahum at-tijaratar rabihah. Kemudian Allah ganti bagi mereka perniagaan yang menguntungkan. Ketika Allah mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli, perniagaan. Wa harrama alaihimul qimar, Allah haramkan atas mereka judi. Wa adahum anhu aklal mal bil musabaqatin nafiyah fid din bil khail wal ibil wasiham. Ketika Allah mengharamkan atas mereka judi, Allah berikan ganti kepada mereka ya untuk mengambil harta dengan sebab musabaqah yang bermanfaat. Ya, dalam masalah perlombaan yang bermanfaat bagi agama yaitu berkuda ya. Kemudian pacuan kuda, unta dan memanah. Wa harrama alaihimul harir. Ketika Allah haramkan atas mereka sutra, a'adahum anhu anwa al malabis al fakhirah. Allah ganti untuk mereka. Ya, Allah halalkan bagi mereka berbagai macam pakaian yang mewah. Wa harrama alaihimuz zina wal liwat. Allah mengharamkan atas mereka zina dan liwat. Wa a'adahum anhum bizawaj al halal. Kemudian Allah halalkan ya
dan Allah mengganti untuk keduanya pernikahan yang halal. Allah haramkan zina, tapi Allah halalkan pernikahan. Wa harrama alaihim syurbal muskirat wa adahum anhu bil ashribatil ladidah an-nafi'ah lirruhi wal badan. Allah haramkan atas mereka meminum khamr yang memabukkan, Allah ganti untuk mereka dengan minuman-minuman yang lezat yang bermanfaat untuk ruh dan badan mereka. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu melainkan ada perkara yang dihalalkan oleh Allah sebagai penggantinya gitu, sebagai alternatifnya. Ya. Sehingga tadi ya manusia tidak butuh lagi kepada hal yang diharamkan itu. Karena sudah ada alternatifnya. Taib. Kemudian prinsip yang berikutnya, segala sesuatu yang membawa kepada yang haram maka dia juga haram hukumnya. Sesuatu yang membawa kepada yang haram maka hukumnya juga haram. Dalam syariah ada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum yang menjadi tujuannya. Ya. Yang menjadi tujuannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, segala sesuatu yang menuju kepadanya atau membawa kepadanya itu juga apa? Diharamkan. Ketika Allah mengharamkan zina, maka segala sesuatu yang menjadi wasilah kepada zina, membawa kepada zina, mendekatkan seseorang kepada zina, maka itu juga diharamkan. Maka Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Nah, ya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka apapun perbuatan yang membantu kepadanya dan siapapun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu juga haram, itu juga mendapat dosa. Maka tidak hanya pelaku, pihak-pihak yang membantu kepada perbuatan itu juga mendapat dosa. Makanya disebutkan dalam hadis tentang khamr, ya, semua orang yang terlibat di dalamnya maka mendapatkan dosa. Bahkan orang yang memeras anggurnya, orang yang memproduksi khamrnya, orang yang membawanya, kurirnya, orang yang menuangkan khamr, walaupun dia tidak minum, maka semuanya mendapat dosa. Dalam masalah riba juga sama ya. Rasulullah SAW melaknat akilar riba, pemakan harta riba, wa mukilahu orang yang memberinya, wa katibahu orang yang menuliskannya, mencatat transaksinya, wa syahidaihi dan orang yang menjadi saksinya. Kemudian prinsip berikutnya, melakukan rekayasa terhadap perkara yang haram, hukumnya haram. Melakukan rekayasa terhadap yang haram, maka hukumnya juga haram. Ya. Nah, sebagaimana tadi disebutkan dalam kaidah sebelumnya, ya, sebagaimana Islam mengharamkan segala sesuatu yang membawa kepada perkara yang haram dari wasilah-wasilah yang nampak, maka syariat juga mengharamkan sesuatu yang membawa kepada perkara yang haram dengan wasilah-wasilah yang tersembunyi. Nah, wasilah yang tersembunyi inilah yang disebut dengan hilah atau rekayasa. Jadi melakukan hilah terhadap sesuatu yang diharamkan. Ya. Nabi SAW mengatakan la tartakibu martakabal yahud.
Janganlah kalian melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Wa tastahillu maharimallah biadnal hiyal. Kalian menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dengan rekayasa yang paling rendah. Nah, jadi melakukan rekayasa terhadap yang haram itu kebiasaan orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan dulu dalam melakukan hilah ini? Dalam kasus apa? Menangkap ikan. Ya, orang Yahudi dulu pernah diharamkan oleh Allah menangkap ikan di hari Sabtu. Nah, terus apa yang mereka lakukan? Mereka memasang perangkap di hari Jumat dan mengambilnya di hari Ahad. Mengambilnya di hari Ahad. Itu hilah. Ya. Nah, oleh karena itu dalam muamalah juga ya ada beberapa hal yang diharamkan. Ada beberapa hal yang diharamkan disebabkan karena ini. Karena perbuatan-perbuatan ini mengandung rekayasa kepada perkara yang diharamkan. Salah satu contohnya inah itu. Jual beli inah. Ya. Yang pada hakikatnya adalah riba. Maka dia adalah rekayasa kepada riba. Ya, zohirnya adalah jual beli, tapi hakikatnya adalah riba. Ya, itu inah. Kemudian ada bai'ul wafa itu. Nah, inah ini juga nanti macam-macam. Ada inah, ada aksul inah, kebalikan inah, ada triple inah thulathiyah namanya. Itu semuanya nggak boleh. Ya, kalau inah gimana inah? Gimana inah? Si A membeli barang dari B dengan cara kredit. Ya, misalnya motor dengan harga 10 juta dengan cara kredit. Kemudian si A menjual lagi motor tersebut kepada B dengan cara tunai dengan harga 8 juta. Paham? Itu inah. Secara zohir apa? Itu jual beli. Kan itu jual beli kan? A menjual, membeli barang dari B. Ya, motor dengan harga 10 juta. Kemudian si A ini menjual lagi motor tersebut kepada B dengan harga 8 juta. Ya, atau gini, A membeli motor dari B dengan harga 10 juta dengan cara dicicil. Dengan cara utang. Kemudian A menjual kembali motor tersebut kepada B dengan cara tunai dengan harga 8 juta. Maka inti dari muamalah ini apa? A mendapatkan uang tunai 8 juta dan dia punya utang kepada B dengan nilai 10 juta. Hakikatnya riba. Karena hakikatnya adalah dia pinjam uang 8 juta dikembalikan 10 juta. Ya. Hakikatnya seperti itu. Nah, atau triple tadi, kalau triple dia si A ini nanti jual lagi kepada si C, tapi nanti si C jual lagi kepada si B. Artinya motor itu cuman keliling aja itu, balik lagi kepada B. Itu juga sama. Nah, gimana kalau si A ini setelah mendapatkan motor dari si B tadi, dia jual lagi kepada C dengan harga 8 juta. Jadi hasilnya tetap si A mendapatkan
uang tunai 8 juta dan dia punya utang kepada B sebanyak 10 juta. Boleh tidak? Kalau motornya dijualnya bukan kepada B tapi kepada C. Kepada yang lain. Boleh enggak? Boleh. Ini namanya apa? Istilahnya apa? Ini namanya tawarruk. Tawarruk. Kalau ini diperbolehkan. Nah kecuali tadi si C-nya jual lagi kepada B. Nah ini sama. Nah, ada bai'ul istiglal, jual beli istiglal. Kalau jual beli istiglal, si A menjual rumah misalnya kepada B. Ya, katakan seharga 200 juta. Ya. Kemudian dengan kesepakatan atau kemudian rumah itu disewakan lagi kepada si A per bulan sekian misalnya. Dengan kesepakatan rumah itu nanti akan dibeli lagi oleh si A dengan harga yang sama. Maka rumah nanti akan kembali lagi. Ya, ini juga riba. Ini rekayasa kepada riba. Kalau jual beli wafa, si A menjual rumahnya kepada B dengan kesepakatan nanti kalau setelah 1 tahun ya rumah itu akan dibeli lagi oleh A dengan harga yang sama. Ini juga rekayasa kepada riba. Taib. Intinya di antara prinsip syariah dalam halal dan haram, segala sesuatu yang menjadi rekayasa kepada yang haram, maka itu juga diharamkan. Dan termasuk bentuk rekayasa kepada yang haram itu adalah menamai hal-hal yang haram dengan selain namanya. Dengan selain namanya. Ya, disebutkan dalam hadis layas tahillanna ta'ifatun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada sekelompok dari umatku yang menghalalkan khamr lalu mereka menamainya dengan selain namanya. Ada juga hadis ya. Ya'ti 'alan nas zamanun yastahilluna riba bismil bai'. Akan datang kepada manusia satu zaman mereka menghalalkan riba dengan nama jual beli, atas nama jual beli. Ya, riba. Sekarang disebut apa riba? Bunga. Ya. Disebut bunga. Padahal hakikatnya riba. Nah, kemudian prinsip yang lain, niat yang baik tidak menjadikan yang haram boleh. Niat yang baik tidak menjadikan sesuatu yang haram itu menjadi boleh. Ya. Ya, seorang curang, seorang melakukan bisnis dengan cara yang haram. Dan dia beralasan saya niatnya baik gitu. Seorang korupsi misalnya, saya niatnya baik mau bangun masjid misalnya gitu kan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, mungkin ada orang yang berdalil innamal amalu binniyat katanya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga amal-amal itu tergantung niat dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bukankah hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah karena niat? Ya, sehingga sesuatu yang haram bisa berubah menjadi halal karena niat gitu. Nah, ini salah kaprah tentu saja ya. Yang dimaksud dengan hadis ini itu adalah sesuatu perkara yang mubah itu bisa berubah menjadi ibadah dengan sebab niat. Nah, itu baru benar.
Bekerja itu perkara mubah, mencari rezeki itu perkara mubah. Makan, minum, istirahat itu perkara mubah. Tapi dengan sebab niat yang baik, maka semuanya bisa berubah menjadi ibadah. Nah itu baru benar. Nah, kemudian yang berikutnya juga ada tentang menjauhi perkara syubhat. Salah satu prinsip syariat dalam halal haram, menjauhi perkara syubhat, khawatir terjerumus kepada yang haram. Ya, jadi kalau kita mendapati suatu perkara dan perkara itu belum jelas bagi kita, ini yang disebut dengan syubhat, hukumnya masih samar bagi kita, maka kita harus apa? Menjauhinya. Sikap kita adalah menjauhinya. Sampai perkara itu hukumnya jelas bagi kita. Ya. Nah, jadi meninggalkan di sini bisa jadi tidak untuk seterusnya kita meninggalkan. Bisa untuk seterusnya, bisa juga untuk sementara waktu saja. Ya, seterusnya gimana? Kalau memang ternyata hukumnya haram, ya udah seterusnya kita tinggalkan, terus kita tinggalkan. Ya. Sementara gimana? Kalau ternyata setelah kita bertanya misalnya kepada para ulama, oh hukumnya itu ternyata halal, ya berarti boleh kita mengambilnya. Karena berarti sudah hilang syubhatnya, sudah hilang kesamarannya. Nah jadi perkara syubhat ini ya itu tidak bersifat permanen dan tidak berlaku untuk setiap orang. Bisa jadi syubhat bagi kita tapi tidak syubhat bagi yang lain. Tidak syubhat bagi kita sebagai orang awam, tidak syubhat bagi ulama. Ya. Nah, cuman bagi kita gitu ya, bagi kita kalau kita mendapati suatu perkara itu syubhat bagi kita, sikap kita apa? Meninggalkan. Tinggalkan perkara yang syubhat. Ya. Kalau setelah kita bertanya kemudian kita tahu bahwa itu perkara itu adalah ternyata halal, nah baru boleh, silakan. Gitu. Nah, itu prinsip dalam meninggalkan perkara yang syubhat. Tapi mungkin barangkali itu materi kita untuk siang hari ini tentang ya, halal dan haram di dalam muamalah. Nah, sebenarnya kita belum masuk ke muamalahnya. Apa saja hal-hal yang diharamkan dalam muamalah. Nah, tapi intinya kalau untuk hal yang diharamkan dalam muamalah itu ya dikelompokkan kepada 4. Ada yang haram karena waktunya, ada yang haram karena tempatnya, ada yang haram karena zatnya, dan ada yang haram karena cara mendapatkannya. Sesuatu yang diharamkan dalam muamalah atau ya hal-hal yang diharamkan di dalam syariat itu ada yang diharamkan karena waktunya. Seperti apa? Jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Bagi ahli Jumat haram hukumnya. Nah, ini aja sebetulnya kalau untuk masalah waktu. Kemudian tempat, karena tempatnya melakukan muamalah jual beli di masjid. Ini haram karena tempatnya. Kemudian haram karena zatnya. Itu benda-benda yang ya, kegunaannya itu adalah kegunaan yang haram. Khamar, khinzir, ya, babi. Ya, kemudian yang lainnya, alat musik biasanya disebutkan contohnya oleh para fuqaha. Itu tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang keempat adalah haram dari sisi cara mendapatkannya. Nah, ini ada beberapa macam lagi. Diharamkan karena riba, diharamkan karena goror, diharamkan karena kimar, adanya unsur judi, diharamkan karena adanya kezaliman, dan diharamkan karena ada unsur pengelabuan. Ada 4 atau 5. Riba, goror, kimar, ya, zalim,
Khida itu unsur pengelabuan atau penipuan. Baik. Itu saja materi kita pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.